Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Firman Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam penyertaan Tuhan, dan tanpa terasa kita sudah sampai di bulan ke-8 dan kita sudah sampai di penghujung minggu. Dan kita percaya hari ini kita terus mau belajar akan firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mungkin saat ini kita merasa kita tidak berbuah, tapi dikatakan menjadi pohon yang lebat daunnya, yang terus bersemangat, yang terus ada spiritnya, yang terus berapi-api dalam mau memberitakan firman Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini saudaraku, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama siapkan dulu HP kita kalau kita ada extra gadgets, atau kita buka di menti.com ya. Kita sama-sama masuk dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kita masih terus bicara tentang freedom hari ini. Dan kita akan masuk di kode 94146713 ya. Saya akan juga ikut masuk di sini supaya saya bisa experience apa yang teman-teman experience. Kurang lebih begitu ya. Jadi saya masuk di menti.com di kode 9414. Oke. 6173 ya. Oke, kita bisa submit. Jangan lupa masukkan 6173. 173. Oke. Jangan lupa masukkan nama panggilan saja, nggak usah nama panjang. Saya pastikan nama asli ya. Jangan nama-nama yang kita nggak kenal. Dan oke, wah, saya dapat gambar alien ya. Oke, saya akan join quiz dan saya percaya semuanya sudah familiar ya dengan hal ini. Wah, cepat sekali. Sudah masuk kurang lebih 16 orang, mantap 17 orang. Dan seperti biasa kita akan mereview kembali sedikit apa yang sudah kita pelajari dalam bulan ini melalui 3 pertanyaan. Dan mari kita akan mulai pertanyaannya. Kita lihat ya siapa hari ini yang akan menjadi first leader. Oke, minggu lalu kita belajar tentang kemerdekaan dari apa? Apakah kemerdekaan dari dosa? Apakah kemerdekaan dari ketakutan? Atau kemerdekaan dari masalah? Nah, masih ingat gak nih ya? Minggu lalu Pastor Robert hambanya di sore hari memberikan firman Tuhan tentang apa ya? Ya, semoga kita masih ingat. Bagi yang lupa juga nggak masalah ya. Di sini kita nggak cari siapa yang benar salah. Yang penting kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita lihat hasilnya. Ya, times up. Oke ya, 9 orang benar. Kita minggu lalu bicara tentang kemerdekaan dari ketakutan. Ya, jadi kita nggak perlu takut lagi dengan setiap apa yang terjadi di dunia ini. Karena kita percaya ada Tuhan Yesus. Kita akan lihat siapa yang menjawab dengan benar dan paling cepat. Ya, kita lihat dulu leaderboardnya hari ini. Siapakah yang the fastest? Ya, the fastest one. Oke. Wow, Brother Bobby ya, fastest. Wah, luar biasa. Diikuti Dr. Gusti, ada Brother Chris, Marcel, Rafael, ada saya juga ya, Brother Eric, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi. Nah, ini pertanyaannya simple aja. Oke. Sekalian kita mengingatkan ini ya. Kapan ulang tahun BCP Manila di 2021? Nah, harusnya hari ini tapi kita undur ya teman-teman. Jadi di tanggal berapa? Masih ingat nggak? Oke. Apakah masih ingat tanggalnya? Bisa dijawab. Kalau yang nggak tahu nggak apa-apa. Tinggal jawab aja ya. Yang siapa tahu benar juga nih. Oke ya. Jadi kita akan berulang tahun 2 minggu lagi ya teman-teman ya, di tanggal 12 September. Jadi bisa keep in note, dan juga jangan lupa kita daftar di website kita atau lewat aplikasi Church Center
nanti akan otomatis dikirim linknya melalui email ya. Jadi 12 September kita akan sama-sama merayakan kebaikan Tuhan di BCP Manila di umurnya yang ke-16. Wah, ini Dokter Gusti langsung ingat ya. Jadi langsung di posisi nomor 1. Brother Eric pindah ke atas juga ya dengan Sister Sylvie. Nice. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah pertanyaannya? Jadi saya akan enter. Mudah sekali, simpel aja ya. Apa tema acara ulang tahun kita nanti? Nah, ayo apa? Ini sudah diulang terus berkali-kali ya. Apakah tentang integritas? Apakah tentang hidup dalam roh? Atau tentang freedom? Tentang kebebasan? Nah, saya yakin semuanya mungkin sudah ingat. Dan kalau nggak ingat, nggak apa-apa ya. Dan 12 orang benar kita akan terus ya. Ulang tahun kita mau bicara tentang freedom. Supaya kita ini nggak merasa terkungkung ya di tengah-tengah kita pandemik, di tengah-tengah kita online. Sebenarnya semua kita ini sudah mengalami kebebasan dari Tuhan Yesus. Oke, jadi kita lihat siapa pemenangnya hari ini. Apakah ada perubahan posisi? Wah, ya seperti ada perubahan, tapi tetap ya Dokter Gusti jadi juara satunya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, ya. Dan diikuti Brother Eric, ada Brother Darius juga ikut naik ke atas ya. Luar biasa, ada juga pecinta kopi. Wah, siapa nih pecinta kopi ya? Oke. Jadi sebentar ya, ini suaranya agak putus-putus. Oke, jadi hari ini kita akan terus belajar ya, di mana ulang tahun kita memang bicara tentang freedom, dan bulan ini kita terus ya bicara tentang apakah kita ini benar-benar nggak sih ya merdeka, apakah kita benar-benar nggak sih mengalami yang namanya sebuah kebebasan. Karena ini satu dilema, satu pertanyaan ya. Selalu kita mulai dengan seperti Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Apakah Indonesia benar-benar merdeka? Pastor, gak usah ngomong jauh-jauh deh. Saya juga, saya udah kenal Tuhan Yesus. Apakah saya benar-benar merdeka hari ini? Apakah saya benar-benar merasakan kebebasan dalam kehidupan ini? Ya, karena namanya merdeka ini sesuatu yang dikatakan kita sudah tidak terjajah lagi. Kita sudah tidak yang namanya tidak dikungkung lagi ya, sudah tidak terikat lagi. Saya pernah bagikan ini di mana apa? Kemerdekaan adalah keadaan yang bebas dari perhambaan, penjajahan dan dapat berdiri sendiri. Tapi saya percaya di tengah-tengah kita terus bicara tentang freedom, kemerdekaan. Benar gak sih kita ini benar-benar merdeka ya? Karena di beberapa sisi mungkin kita merdeka, di beberapa sisi mungkin kita masih terikat. Karena kita tahu kita semua masih tinggal di dunia. Kita semua masih dapat melihat hal-hal di dunia ini yang tanpa secara sadar mengikat kita. Dan dilema ini saya percaya semua teman-teman rasakan seperti satu pertanyaan ini. Nah, coba dijawab. Ini sebuah dilema. Berapa jumlah kaki gajah ini? Ayo, ada yang bisa jawab nggak ya? Ada yang bilang pusing ya langsung. Kalau saya lihat ini 4 Pastor. Tapi kalau lihat di jarinya ada 5. Aduh, ini bingung nih. Dari sisi 1, sisi 2, ini gambarnya bikin pusing ya. Ada yang bilang 4 ya rata-rata. Ya namanya kaki gajah pasti 4. Tapi di gambar ini berapa kakinya? Kalau kita lihat terus, yang kadang-kadang ini bikin kita jadi galau ya. Dan memang ini satu gambar yang saya mau kasih tahu, dan thank you semuanya buat yang udah jawab ya. Ada yang jawab, rata-rata semua jawab 4, ada yang jawab 5, 2 orang, ada 2 orang juga sama-sama ngerasain pusing. Dan pertanyaan ini menggambarkan sebenarnya dilema kita sebagai anak Tuhan ya. Kadang-kadang kita terlihat sangat baik, kadang-kadang kita terlihat benar-benar kenal Tuhan. Tapi ada satu waktu ya, kita tuh terlihat juga kok kayak nggak kenal Tuhan sini orang. Kok ini kayak orang yang belum pernah diajar sama firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kok kurang ajar. Ini kok orang gereja tapi sikapnya nggak sesuai dengan perkataannya. Inilah yang proses yang kita lalui semuanya. Maka dari itu hari-hari ini kita mau terus belajar ya.
Bagaimana kita tuh benar-benar harus tahu, saya ini sudah bebas belum pastor ya? Saya ini sudah mengalami freedom belum ya? Semoga ciri-ciri ini bisa kita alami bersama-sama. Dan saya yakin ciri-ciri ini nggak bisa hanya kita lakukan sekali aja, hanya satu malam aja selesai, tapi ini adalah sesuatu hal yang progresif. Sesuatu hal yang harus terus demi menerus dilakukan. Maka dari itu saya sama Pastor Robert dengan tim, ya ini 5 minggu ya teman-teman ya, 5 minggu kita terus bicara tentang freedom. Yang terkesan terulang-ulang, tapi saya percaya ada penekanan yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemik ini. Karena saya tahu masa pandemik ini mungkin membosankan, mungkin stressful, mungkin bikin kita jadi nggak bisa yang namanya refreshing, jalan-jalan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, semua kita di sini tidak boleh yang namanya stres. Kita di sini harus mengalami yang namanya satu kebebasan. Jangan kita sampai diatur oleh situasi yang terjadi di dunia ini. Maka dari itu, sama-sama kita mau baca di 2 Korintus 3 ayat 16. Dan teman-teman jangan di-close dulu ya bagi yang masih buka di web browsernya, karena nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Saya butuh answer dan juga respon-respon teman-teman hari ini. Sama-sama kita baca yuk hari ini, yaitu 2 Korintus 3 ayat 16, 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari apa? Daripadanya. Lihat ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ya, return to God, come back to God. Nah, sama-sama kita mau belajar, karena saat ini semua kita sedang berusaha untuk kita bisa terus berbalik sama Tuhan. Ya, apa sih pastor maksudnya berbalik itu ya? Di kata aslinya epistrepo. Dan berbalik ini nggak hanya sekedar kita datang sama Tuhan, tapi ada elemen pertama apa? Worship, ada penyembahan, ada sebuah action, ada sebuah effort. Yaitu kita harus yang namanya kita balik sama Tuhan, bukan hanya sekedar balik ke gereja, hanya balik ikut ibadah, balik doa lagi, balik baca Alkitab, enggak. Tapi ada sebuah relationship, yaitu penyembahan. Dan dari kata ini berbalik gak cuma tentang worship aja, tapi ada tentang love. Ada satu kasih yang harus kita bangun. Elemen itu gak boleh hilang teman-teman. Selain love ada juga obedience. Ya, obedience, kita harus taat dengan perintah Tuhan. Kita harus taat dengan suara Tuhan. Kita harus taat dengan pimpinan Roh Kudus. Setelah obedience ada yang namanya wisdom, hikmat yang Tuhan berikan. Mungkin apa yang dunia ini ajarkan, kita bisa mendapatkan full of knowledge, ilmu pengetahuan. Buka YouTube, buka Google, buka apa aja saat ini, kita bisa menikmati. Biasanya kita katakan edutainment, ya, education and entertainment, di mana kita video ini mengentertain kita dan juga memberikan kita edukasi, memberikan kita ilmu pengetahuan. Tapi ingat, kita hanya bisa mendapatkan wisdom, kita hanya bisa mendapatkan hikmat ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita mau benar-benar fokus sama Tuhan. Dan setelah itu Tuhan akan membawa kita dalam satu path, yaitu apa? Righteousness, kebenaran. Kebenaran inilah yang terus Tuhan mau tanamkan, yang terus ya kita sebagai komunitas di sini terus mau tanamkan dimanapun kita berada. Ketika kita berbalik, kita harus menyembah Tuhan, kita mengasihi, kita ada satu ketaatan, ada satu hikmat, dan ada yang namanya kebenaran terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah berbalik, ketika kita sudah return to God, ya, dikatakan ada yang namanya selubung. Selubung ini dikatakan veil, ya teman-teman ya. Sebuah selubung seperti kalau kita lihat orang menikah ya. Saya lupa namanya apa itu ya. Pokoknya selubung, ya. Sesuatu yang tipis, tapi itu sebenarnya menghalangi mata kita. Sesuatu yang tipis kita bisa melihat keluar, tapi itu jadi susah. Dan teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Sudah jelas tadi di ayat sebelumnya dikatakan apa? Ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka apa? Selubung itu diambil daripadanya, ya. Diambil bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita dosanya jadi selubung itu jadi hilang, tapi karena kita berbalik, disitulah Tuhan akan mengambil selubung itu, ya. Memang selubung ini sangat-sangat penting kita harus mengerti, karena ini yang mengubah cara kita melihat, ini yang mengubah cara kita bergerak mengambil decision, ya. Kalau muka kita tuh tertutup, teman-teman, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang menutup muka kita, ada sesuatu yang menghalangi mata iman kita, kita akan menjadi manusia yang hidupnya nggak jelas tujuannya, ya. Ketika tadi saya nyiapin khotbah ini, saya mau coba cari sebuah ilustrasi, ya. Ini ada ilustrasinya sedikit. Saya akan coba play ini video lucu-lucuan aja, tapi ini ada maknanya, ya. Kita bisa lihat tuh, orang main bola, ya, orang main bola tapi mukanya ditutup. Tuh lihat, ya, bolanya di mana, ya, bolanya di mana, tapi tendangnya kemana? Coba lihat, ya. Mereka karena mukanya tertutup, nabrak lagi, ya, sampai nabrak tuh. Lihat, ya, bagaimana coba kehidupan rohani kita. Ya, saya akan tutup. Bagaimana coba kehidupan rohani kita kalau kita ada sesuatu yang menyelubungi? Mungkin kita hanya asal datang ke gereja, kita hanya asal berdoa, kita hanya asal nyanyi, hanya asal dengar firman Tuhan, tapi kita nggak ada tujuannya. Kita tadi nendang angin aja tuh, ya. Yang penting saya pelayanan pastor, yang penting saya kasih persembahan pastor, yang penting saya masuk ibadah pastor. Tapi kalau masih ada selubung yang menutup mata kita, pasti apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Jadi ingat, ciri-ciri yang pertama, kita harus berbalik dulu sama Tuhan. Hari ini mungkin kita jarang berbalik sama Tuhan. Hari ini mungkin kita susah berbalik sama Tuhan. Hari ini mungkin kita lebih fokus sama masalah kita. Tapi saya mau ingatkan, bertobat 100%. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita setengah-setengah bertobat, ya. Karena kalau kita setengah-setengah bertobat, yaitu tadi, kita sudah tertutup, masih ada selubung yang menghalangi mata kita, sehingga membuat kita susah untuk mengenal siapa Tuhan. Susah kita mengalami kebebasan. Susah kita mengalami kemerdekaan. Kok saya rasanya, pastor, saya udah kenal Tuhan lama, tapi kok saya masih aja banyak masalah. Masih aja ada hal-hal yang bikin saya down. Masih aja ada hal-hal yang membuat saya jadi lupa sama Tuhan. Kita harus bertobat 100%. Dan saya terus sering ingatkan satu ilustrasi ini, dan saya mau terus ingatkan buat setiap kita, ya. Kita lihat satu video ini luar biasa sekali, di mana bola oranye adalah menggambarkan dosa. The works manifested in the flesh or the works of piety. We all have the ability. Jadi tempat itu menggambarkan tubuh kita, ya, penuh dengan dosa, penuh dengan kedagingan. Tapi ada Roh Kudus. God, would you fill me with the Spirit? We'll let this water represent the Holy Spirit of God. When that happens, God doesn't just partially fill us. Although sometimes I'm afraid that we've had that mentality, that because I'm partially filled, that means I'm going to get rid of a few things, and then we get kind of complacent. Kita bisa lihat tadi, ya, ketika sudah terisi dengan firman Tuhan, ya, bukan tekonya itu yang membuat bolanya keluar, tapi apa? Airnya, teman-teman. Airnya yang membuat dosa-dosa itu jadi keluar secara otomatis. Fill the Spirit's like, well, at least, you know, I'm okay with, I got rid of that, and that. Rather, being filled with the Spirit is being totally filled. And as the Spirit fills us, there's not room for flesh. This doesn't mean we remove ourselves and now we're in a world of perfect peace, no temptation, no sin. Rather, when temptation comes, it doesn't get in.
it's a whole lot more likely just to make the decision to get it off. Why? Because I'm filled. And just like it was my choice to say, God, fill me, there's the flip side of that. I can grieve the Holy Spirit. And as I do that, there goes the presence of the Holy Spirit in my life, opening myself up to every aspect of the flesh. The flesh fights against you. You don't fight out in your own power. I don't fight out in my own power. The Spirit fights for us when we walk in the Spirit. Amin, ya, luar biasa sekali. Ini satu ilustrasi di mana tadi yang saya bilang ya, ketika kita mau berbalik sama Tuhan, ketika kita mau menyembah Tuhan, mulai taat, kita mulai mengasihi Tuhan, kita mulai punya hikmat, itu yang akan terjadi ya. Terus Tuhan mengisi kita, terus Tuhan mengisi kita. Ya. Dan yang membuat daging kita tuh jadi semakin berkurang adalah bukan karena kita, tapi karena firman Tuhan yang terus terisi. Dan dikatakan tadi kita nih bukan habis itu akan jadi manusia yang kudus, kita nggak akan ada temptation, kita nggak akan ada godaan, nggak akan ada masalah, tetap ada. Tapi dikatakan apa? Dia hanya stay di permukaan saja. Dia hanya akan stay di atas saja. Dia nggak akan bertahan lama di situ, dia nggak akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apa? Dengan cepat, karena ada Roh Kudus yang memenuhi kita, ya. Setiap masalah, setiap dosa-dosa kita, semuanya cepat hilang. Maka dari itu hari ini, semua kita harus mengalami yang namanya pertobatan 100%. Mungkin hari ini ada yang kita cuma terisi setengah airnya. Jadi mungkin masih banyak dosa yang masih bisa stay di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang masih hanya 1/4. Tapi hari ini saya mau katakan, sama-sama kita mengalami pertobatan 100%. Sama-sama yuk kita buka hati kita. Sama-sama yuk kita mau terima terus firman Tuhan. Mungkin terkadang firman Tuhan ini saya nggak ngerti, Pastor. Mungkin terkadang saya baca renungan, saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi yuk terus isi. Dan jangan hanya hari Minggu aja ya. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu lagi terus isi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa penuh. Supaya satu hari nanti ketika kita sakit, ketika kita punya masalah, ketika kita hilang pekerjaan, ketika kita hilang sesuatu yang gak kita ekspektasikan, setiap masalah itu hanya stay di permukaan. Karena kita bukan fokus di masalah, tapi apa? Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Kita mengalami kebebasan yang luar biasa, teman-teman. Mau COVID, mau pandemik, mau ada pekerjaan atau tidak, mau apapun Tuhan berikan, saat ini kita bisa sama-sama bersyukur. Kita sama-sama masih bisa tersenyum, masih bisa tidur dengan nyenyak, kita masih bisa fokus dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin, saudaraku. Jadi di poin yang pertama, semua kita harus bertobat 100%. Ini satu ciri-ciri yang harus kita pegang dalam kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Yang kedua, kita baca yuk di ayat 17. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Lihat ya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat ya, di mana ini kan bicara tentang tempat ya, tapi ini bukan bicara tentang lokasi, teman-teman. Bukan bicara tentang ketika kita datang ibadah, di situ ada roh Allah, di situ saya merasakan merdeka, Pastor. Ketika saya datang ke gereja yang besar, ketika saya datang ke acara KKR yang full sound system, ketika saya ikut retreat, ketika saya pergi ke sebuah tempat, ya ketika saya pergi ke Israel, ketika saya melayat, ketika saya pergi ke Yerusalem, wah di situ baru saya rasakan ada roh Allah. Tapi enggak, yang dimaksud Rasul Paulus di sini bukan bicara tentang bukan bicara tentang lokasi, tapi yang dikatakan di mana ada roh Allah di sini adalah bicara tentang present. Ternyata kalau kita lihat kasta aslinya, bicara
ketika ada Roh Allah itu bicara tentang personality dan karakter yang ada di dalam kehidupan pribadi kita, yang ada di dalam karakter kita. Ketika Tuhan ada, itu maksudnya ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam personality kita, ada di dalam karakter kita. Bukan ada di dalam gereja, bukan ada di dalam lokasi yang tertentu, enggak, tapi di dalam kehidupan kita. Dikatakan ada di sini juga apa? Life giving spirit, ya. Di dalam kehidupan kita lagi ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa apa? Di dalam kehidupan kita. Dan ketika dikatakan ada, itu berarti apa? Efficient source of any power, ya, sebuah sumber yang dikatakan sumbernya yaitu dari mana? Dari kehidupan kita. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu masih ingat cerita tentang seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Wanita ini katakan, di manakah ya air yang tidak bisa membuat saya haus itu? Tuhan bilang, katakan, itu aku. Dan ketika kamu menerima aku, engkau akan mendapatkan air yang tidak pernah buat kau haus, dan kamu akan menjadi sumbernya. Karena apa? Ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi bukan ada di sebuah lokasi tertentu, bukan ada di dalam event tertentu, tapi ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga selain kita bertobat 100%, kita juga harus mengalami satu ciri-ciri lagi, yaitu apa? Dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Semua kita di sini harus mau dipimpin Roh Allah. Karena ketika kita berpikir kalau ada Roh Allah, di situ baru ada kemerdekaan. Wah, waktu ke gereja saya ngerasain kemerdekaan. Tapi waktu saya ke rumah, waktu ada masalah, waktu saya masuk dalam komunitas yang negatif, wah, saya nggak bisa merdeka, Pastor. Saya nggak bisa merasakan freedom. Karena apa? Karena kita punya pengertian yang salah. Karena kita nggak mau dipimpin. Karena ketika kita sudah dipimpin, sebenarnya kemanapun kita berada, di situ ada kemerdekaan. Kemanapun kita berada, masalah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pergumulkan saat ini, ketika ada Roh Allah, di situ ada apa? Ada kemerdekaan. Amin, saudaraku. Jadi ketika kita yang mungkin saat ini sedang berbeban berat, katakan di dalam dirimu, ketika ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika Roh Allah ada di dalam hidupku, di situ saya mengalami kemerdekaan. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai kita punya salah kaprah, salah persepsi, ya, karena Roh Allah itu bisa bukan hanya di sebuah tempat, tapi ada di dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami yang namanya apa? Sebuah kemerdekaan, ya. Kita nggak lagi terkungkung dengan hukum Taurat, ya. Dan ingat, ketika kita mengalami kemerdekaan, pastinya sebelumnya kita pernah terikat, ya. Kita harus tahu dulu, ya, apa yang mengikat kita, apa yang menyelubungi mata kita, dan kita mengalami kemerdekaan. Amin, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus hari ini. Di nama Tuhan. Nah, saya mau tanya saat ini buat teman-teman, ya. Meskipun kita saat ini sudah dipimpin oleh Roh, saat ini di kota kita berada, lebih banyak mana? Coba saya mau tanya, ya. Jawab dengan jujur hari ini. Kita bisa balik ke web browser kita atau ke gadget kita. Saat ini kita di kota kita berada, lebih banyak yang mana? Ayo, ya. Waduh, Pastor, saya sih kalau di Filipina ini kayaknya kebanyakan roh jahat daripada Roh Allah, ya. Atau mungkin, wah, saya ini di kota Davao ini bergelimpangan Roh Allah. Wah, luar biasa. Atau ada yang banyak bilang 50-50, ya. Wah, Pastor, ini semuanya ada nih di kota saya, Pastor. Ya, complete pack. Semuanya ada. Mau ke Roh Allah ada, roh jahat pun juga ada. Tapi mostly di sini kita jawab, ya. Ternyata mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita semua masih di dunia, teman-teman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pastinya kita terus masih dikelilingi yang namanya roh jahat.
Padahal dikatakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita punya salah kaprah tentang lokasi ya, tapi pastikan hidup kita tuh dipimpin oleh Roh Allah. Jadi ketika kita berbicara sama orang, ketika kita berdiskusi dengan orang, kita yang akan membawa kemerdekaan bagi mereka. Kita akan menjadi jalan keluar. Karena kita tahu saat ini kita, kalau dibilang lokasi, nggak ada tempat yang kudus, nggak ada tempat yang dikatakan 100% tidak ada roh jahat. Dimanapun dunia ini adalah milik roh jahat. Jadi ketika kita masih di dunia, kita tidak bisa melepaskan hal ini ya. Maka dari itu kita harus punya pengertian yang benar. Untuk poin yang ketiga, kita baca di ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Poin pertama, kita bertobat 100%. Poin kedua, kita sama-sama mau belajar tadi Sorry, saya lupa. Dan di poin kedua, kita sama-sama dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang ketiga, di ayat 18a dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa sih Pastor mencerminkan kemuliaan Tuhan? Saya mau kasih satu ilustrasi ya. Nah, teman-teman di sini bisa balik semuanya ke web browser sama-sama, karena saya mau kasih flash question. Ya, jawab secepat-cepatnya. Jawab secepat-cepatnya ketika saya mengeluarkan satu kata dan teman-teman jawab. Kata ini mencerminkan apa? Oke? Siap semuanya? Ya, semuanya kita lihat sama-sama di web browser dan kita bisa jawab secepatnya ya. 1, 2, 3. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah just do it. Nah, gambar ini mencerminkan apa? Ayo. Langsung semuanya jawab secara cepat. Oh, ada yang bilang Adidas ya. Tapi mostly ada yang bilang Nike. Wah, waktu saya dengar kata just do it, Pastor, saya langsung ingat satu merek. Merek apa? Merek Nike ya. Merek Nike. Oke, thank you. Selanjutnya, kata yang kedua. I'm loving it. Nah, ini menggambarkan apa? Nah, langsung ini ya, cepet banget ya. Semuanya langsung. 8 orang, 11 orang jawab McDonald's. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi. Eat fresh. Nah, ayo. Kalau ini ada yang tahu nggak? Kira-kira. Oke, wah ini yang sering makan sehat ini kayaknya yang benar nih ya. Eat fresh. Eat fresh itu bukan salad stop ya. Jadi eat fresh ini adalah kata dari Subway. Oke, thank you semuanya ya. Tapi kita bisa lihat ya dari 3 kata ini. Dari 3 kata ini. Itu waktu kita dengar satu kata aja kita langsung ada visualisasi, langsung menggambarkan, langsung kita ingat. Karena apa? Sebelumnya kita terus melihat, terus diberikan informasi ya. Maka dari itu, sama halnya juga ketika kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ketika orang menyebut namamu, ketika orang menyebut atau melihat Facebookmu, atau orang melihat Instagrammu, melihat TikTokmu, melihat sosial mediamu, apa yang pertama kali mereka ingat, teman-teman? Karena ketika kita ketika kita belum bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, ketika melihat gambar Brother Erwin, wah, Bro Erwin ini profesional luar biasa nih, cinta Tuhan. Atau mungkin waktu ngeliat gambar Bro Erwin, wah, ini tukang utang nih si Bro Erwin nih. Contoh ya, contoh. Kita nggak tahu. Tapi intinya apa? Semua kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sama seperti contoh tadi, hanya dalam beberapa kata aja kita langsung tahu ya. Tapi satu kata yang terakhir ini memang sengaja saya pilih yang nggak terkenal. Karena ya mungkin jarang ya orang kita melihat iklan Subway atau mungkin ya hanya sesekali aja kita lihat. Tapi apa? Ini menjelaskan, apalagi I'm loving it. Wah, cepat banget nih semua ya. 15 orang langsung jawab dengan benar. Karena kita udah sering lihat, apalagi mungkin di sini kita pecinta makanan fast food ya. Dan just do it juga sering sekali kita dengar. Karena ini sudah mencerminkan dengan kuat sebuah brand. Saat ini apakah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Saya rindu semua kita ketika orang melihat kita, ketika orang
mengenang kita, ketika orang berbicara sama kita, mereka lihat ada satu kemuliaan Tuhan. Mereka ingat, wah kalau aku ngomong sama sister ini, saya tuh ngerasa kayak ada satu kata-katanya tuh bikin saya lebih merasa nyaman. Kata-katanya tuh nggak menusuk saya. Kata-katanya tuh nggak menyerang saya. Kata-katanya tuh memberi satu solusi buat saya. Inilah yang harus kita sama-sama pelajari, teman. Dan nggak bisa kita mencerminkan kemuliaan Tuhan itu sekali aja langsung orang tahu semua kita ini anak Tuhan. Enggak. Ya. Mungkin tadi merek tadi aja berkali-kali kita lihat terus sehingga sampai menempel di otak kita. Hari ini sama-sama yuk, jangan sampai kita bosan melakukan kebaikan, berdoa, memberikan nasihat, terus kita lakukan terus menerus hingga sampai satu titik kemuliaan Tuhan terpancar di dalam kehidupan kita. Amin teman-teman, amin saudaraku. Jadi selain kita bertobat 100%, ciri yang kedua kita mau dipimpin Roh Allah. Ciri ketiga kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya. Dan untuk poin yang terakhir kita akan baca di ayat B-nya ya. Sama-sama kita baca di ayat B-nya 18b 1 2 3. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ingat ya, kemuliaan datang dari Tuhan bukan karena kita. Maka kita apa? Diubah. Sama-sama katakan diubah. Ya, menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaannya yang apa? Semakin besar. Jadi ciri-ciri yang terakhir kalau kita mau mengalami kebebasan yaitu apa? Mengalami transformasi. Coba saat ini ingat 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Apakah kita masih hidup yang sama? Apakah kita masih punya gaya hidup yang sama? Apakah kita masih jatuh dalam dosa yang sama? Apakah kita masih egois? Apakah kita masih susah memaafkan? Ingat, kita harus mengalami nggak hanya perubahan, tapi dikatakan apa? Transformasi. Tadi di Voice of Pentecost dikatakan metamorfo. Atau kata biasanya kita dengar metamorfosis. Dan ini satu gambar yang terus mengingatkan saya ya. Metamorfosis. Ini sebuah perubahan yang luar biasa. Yang hanya dari telur kecil, habis itu menjadi sebuah ulat yang rakus, yang taunya hanya buat makan aja. Tapi akhirnya berubah menjadi satu kepompong yang diam, ya, hingga sampai satu titik kita berubah menjadi kupu-kupu. Dan perubahan ini gak sesimpel step 1, 2, 3, 4 ya. Dari gambar ini sangat simpel kita mengerti, tapi kenyataannya, realitanya gak semudah ini. Karena kita tahu kita gak hanya cukup berubah dalam satu sisi aja. Kita semua di sini punya banyak sekali sisi yang harus berubah. Saya pun sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, banyak yang harus berubah. Banyak yang harus ditransformasikan. Mungkin dalam pekerjaan kalian, dalam kehidupan kalian, dalam cara kalian memanage kesehatan, dalam kalian berpikir, ambil decision, dalam menyelesaikan masalah, dalam kita melayani, dalam kita self-discipline. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi dari 4 step ini yang sangat simple, kita tahu sampai saat ini kita semua harus mengalami transformasi demi transformasi. Transformasi demi transformasi, perubahan demi perubahan. Hingga sampai satu titik kita dikatakan apa? Serupa dengan Allah. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan lupa 4 step tadi, 4 ciri tadi ya. Coba kita cek di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita bertobat 100%? Sudahkah kita dipimpin oleh Roh Allah? Sudahkah kita sama-sama? Sudahkah kita sama-sama tadi yang ketiga mengalami transformasi? Yang ketiga adalah sudahkah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Dan sudahkah kita sama-sama apa? Mengalami transformasi. 4 hal ini semuanya harus kita alami. Mungkin semua ciri ini masih belum terjadi setiap hari dalam kehidupan kita.
Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan setiap kita, anakku, bertobatlah, agar Tuhan yang membawa kita untuk mengalami yang namanya tadi apa? Kebebasan yang sejati, transformasi, perubahan yang luar biasa. Dan kiranya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Oh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun hamba-Mu berindu berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang saat ini menerima firman ini Bapa. Kami berdoa Bapa, agar kiranya Tuhan di masa muda kami bisa Tuhan Yesus terus mengalami pertobatan tidak setengah